Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai saja dengan yang nanti terbacakan ya, apa yang nanti akan terbacakan. Ada seseorang di sini yang sudah frustasi dengan hubungan ini ya. Kalau aku lihat kayak bingung harus bagaimana, tapi juga masih cemburuan ya, masih takut karena ada ego juga ya, ada isu yang membuat dia masih takut juga untuk melangkah ke hubungan ini. Bisa jadi isu karena keadaan finance dia yang belum baik seperti itu. Tapi dia juga jealous kalau misalkan dia pergi dari kamu, dia takut cemburu kalau misalkan kamu nanti dimiliki oleh, sehingga dia frustasi dengan hubungan ini. Ada yang tiba-tiba berubah, ya dia kayak kaget gitu ya dengan sesuatu yang berubah. Mungkin sifat kamu yang tiba-tiba berubah. Padahal di sini kamu adalah seseorang yang selalu membuat dia merasa bahagia. Kamu adalah sumber kebahagiaannya kalau aku lihat di sini ya. Jadi ada yang tiba-tiba berubah, kayaknya sifat kamu, sehingga ini mewujudkan dia. Ada transformasi yang tiba-tiba berubah dari kamu. Padahal di sini kamu adalah sumber kebahagiaannya. Terus itu di sini ada apa nih? Oke, nampaknya si dia ini butuh waktu untuk healing ya. Dia butuh waktu untuk diri dia sendiri. Terus fokus pada diri dia sendiri. Kalau aku lihat mungkin dia lagi ada masalah nih dengan diri dia, dengan kehidupannya. Tapi dia adalah mirroringmu, ya jadi apa yang kamu lakukan bisa jadi dia juga melakukannya. Apa yang kamu rasakan dan dia juga merasakannya. Sehingga kalau aku lihat di sini ya ada sifat mirroring yang terjadi di antara kalian. Kalau aku lihat di sini. Um, Terus seduction, oke, ada seseorang yang saat ini lagi tergoda dengan pihak ketiga atau gimana nih? Pokoknya dia aku rasa dia ini orang yang gampang memang tergoda dengan sesuatu atau seseorang ya. Seduction. Ada true love. Ya, kalau aku lihat di sini sejujurnya ya dia masih cinta sama kamu sangat, bahkan cinta sangat. Cuman saat ini yang lebih dia prioritaskan adalah keluarga. Ada masalah isu, oh isu ini tentang keluarga ternyata ya. Ada masalah dengan keluarganya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah punya anak di sini ya, ada children juga di sini. Sehingga dia harus fokusin itu dulu kayak gitu ya. Dan ini juga dia harus memfokuskan pada keuangan. Bisa jadi mungkin dia single parent sehingga dia harus membiayai anaknya, atau mungkin dia sudah menikah, sudah bercerai, dia sudah punya anak, tapi anaknya itu tinggal dengan mungkin pasangan yang lalu, tapi dia masih ada tanggungan untuk menghidupi anaknya, sehingga dia benar-benar saat ini tuh lagi fokus banget cari uang untuk ya anaknya, untuk keluarganya juga, keluarga ibu bapaknya, terus juga untuk keluarga dia. Intinya di sini ada anak ya, terus itu memang lagi fokus-fokusnya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, materi, karir, keuangan yang seperti itu. Dia memang lagi tidak terlalu fokus pada percintaan, tapi masih ada keinginan dari dia untuk kembali lagi untuk memfokuskan percintaannya, karena menurut dia sudah terlalu lama. Jadi mungkin butuh waktu yang lama bagi kalian kalau misalkan ini mantanmu ya, untuk balikan lagi dengan kamu ya. eh, Kayaknya butuh waktu yang cukup lama sampai dia merasa keadaan keuangan dan karir dia tuh sudah mulai membaik ya. Butuh waktu yang lama, tapi ada ikatan spiritual yang kuat di antara kamu dengan dia, karena memang ada perbedaan ya. Jadi misalkan dia duda kamu masih gadis, atau secara agama kalian berbeda, atau apalagi perbedaannya, secara materi kalian juga berbeda. Nah, di sini dengan hadirnya kamu memberikan perubahan yang cukup baik dalam hidupnya. Yang tadinya dia punya kehidupan yang males-malesan atau nakal, itu berubah jadi lebih baik. Kayak gitu ya.
Terus juga ada ikatan yang sangat kuat di sini. Bisa jadi mungkin dia selalu berdoa, meminta untuk apa ya, menjagamu atau gimana ya, atau meminta kamu untuk selalu menjaga hatimu, bisa selalu ada untuk dia kayak gitu deh. Terus itu juga akan ada suatu kebenaran yang akan terungkap dari dia, entah apa ini, tapi akan ada kebenaran yang segera terungkap ya, tentang hubungan ini atau tentang dia yang selama ini menutup-nutupi masalah atau selama ini menutup-nutupi sesuatu, itu kayaknya akan terungkap, akan terbongkar ya, akan terkuak semuanya. Aku lihat di sini. Oke, kemudian di sini ada the full. Kalau aku lihat di sini memang kamu dengan dia sempat memiliki suatu hubungan ya dengan dia, karena memang sejujurnya baik kamu ataupun dia sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta di sini ya, dan ya ingin merasakan lah ya, untuk merealisasikan atau mengekspresikan cinta dari kedua belah pihak. Tapi setelah kalian menjalani hubungan, ternyata timbullah perasaan kayak ada rasa insecure dari dia, atau mungkin ini dari kamu atau dari kedua belah pihak. Ada rasa insecure sehingga kayak belum berani untuk berkomitmen, atau memang si dia ini belum siap untuk kamu ajak komitmen. Sehingga hubungan kalian adu amburadul kalau aku lihat. Bahkan di sini ya, kalau aku lihat memang karakter orang ini selalu membatasi kamu untuk lebih mengenal dia, lebih tahu banyak tentang dia, dia membatasi banget gitu ya. Kamu nggak terlalu banyak tahu tentang dia kalau aku lihat di sini. Ya, kamu cuma dikasih taunya tentang inti-intinya aja. Mungkin dia masih punya orang tua, punya adik berapa, tinggalnya di mana. Ya, yang dasar-dasar gitu aja yang kamu tahu. Tapi kalau tentang mendalam, ya kayak apa ya, kayak apa yang selama ini dia sembunyikan, apa yang selama ini dia kerjakan, itu kayak nggak terlalu terbuka gitu. Masalah-masalah yang eh, pribadi banget gitu dia nggak terbuka. Nah, tahu-tahu eh, ini ternyata karena memang ada pengaruh dari pihak luar yang membuat dia merasa harus membatasi itu dari kamu. Pihak luar ini bisa jadi keluarga ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi orang tua, atau mungkin memang bisa jadi eh, apa? Mungkin lingkungan yang tidak mendukung ya. Misal kalian mungkin beda suku, bangsa ya, ya atau apa kayak gitu, lingkungan, akhirnya masyarakat di sekeliling kalian yang tidak mendukung kayak gitu ya, sehingga di sini menciptakan perselisihan dan kesalahpahaman di antara kalian berdua. So kalau aku lihat ini memang secara eksternal ya yang menjadi masalah atau ancaman di dalam hubungan kalian, sehingga harus benar-benar apa ya, butuh apa ya, melindungi atau mempertahankan hubungan kalian tuh benar-benar kuat banget. Nah, terus kalau aku lihat di sini ada di Hierophant, berarti memang saat ini tuh dia kayak mengisolasi diri, menghindari kamu atau gimana? Ya, dia mengisolasi diri ya, dari kamu ya. Tapi sejujurnya walaupun dia mengisolasi diri, dia yang menghindari kamu, dia yang justru malah ngerasa kesepian di sini ya. Juga karena memang mungkin dia mengisolasi diri, dia menghindari kamu, kamu pun akhirnya menarik diri juga, sehingga kayak ada perpisahan atau gimana nih, jeda atau apalah namanya ya. Nah, itu justru malah menyakiti dia. Dia kayaknya pengennya itu kalau misalkan dia pergi, kamu yang nyari gitu loh. Ya, sedangkan ini dia pergi, kamu juga pergi, sehingga dia merasa patah hati, dia merasa sakit hati di sini sama kamu. Terus itu ya udah ya, karena dia sadar, dia tahu dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu. Nah, mungkin inilah ya perubahan tiba-tiba yang terjadi yang membuat dia kaget gitu ya. Mungkin dulu kalau dia pergi, kamu kecarian dia. Nah, kali ini dia pergi, kamu nggak kecarian dia sama sekali. Sehingga karena kalau aku rasa dia masih mencintai kamu, jadi ya mau nggak mau dia mengambil waktu, take time banget ya untuk fokus dengan diri dia. Terus itu nanti baru di sini dia akan mulai introspeksi diri ya, mulai meluluhkan hatinya dan akhirnya memulai kembali hubungan dengan kamu.
Karena memang di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah lebih tua dari kamu, dan setelah dari ini ya, aku lihat dia akan lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Terus itu juga aku melihat memang butuh waktu lama sih. Gimana ya? Aku harus ngomongnya. Ini memang butuh waktu lama ya. Mungkin nggak cuma sehari dua hari atau seminggu atau sebulan. Mungkin harus berbulan-bulan kalian berpisah. Kenapa? Kalau The Hero Pen ini dia akan datang kalau dia sudah merasa kayak sudah tenang, terus itu sudah introspeksi diri, rasa rindunya sudah menggebu-gebu, terus dia lihat kayaknya, aduh, kok kayaknya aku udah lama banget ya nggak ketemu sama kamu, udah nggak komunikasi dengan kamu, aduh pengenlah aku komunikasi gitu. Jadi memang butuh waktu yang lama kalau udah ada The Hero Pen ini. Ya kayak gini lah nih ya, orang tua jalan di tempat yang gelap bawa lentera, pasti kan jalannya juga meraba-raba gitu. Terus apalagi di sini dia pakai tongkat. Jadi otomatis kalau mau nyampe ke tujuan juga lama kan. Apalagi di sini pakai lentera. Gitu loh. Ya, paham ya maksudku. Nah, terus ini juga kalau aku lihat memang eh dialah yang lagi banyak masalah sih kalau aku rasa ya. Ada sempat kalian ini merencanakan kayak mungkin sudah pernah ngomong tentang pernikahan, sudah pernah ngomongin tentang rencana-rencana masa depan kalian, tapi ternyata gagal. Ternyata semuanya tidak terrealisasi sampai sekarang. Entah ini ditunda atau ya intinya sampai sekarang belum belum terrealisasi ya. Ternyata eh, dia menarik diri dari kamu itu juga karena ada faktor pihak ketiga yang menyabotase hubungan kalian. Entah mungkin karena dia selain dari keluarga, itu juga dari mungkin dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia suka pada yang lain kayak gitu ya. Sehingga hubungan kalian berantakan karena disabotase oleh pihak ketiga. Terus itu juga, ternyata nggak cuman itu masalahnya. Ternyata di sini dia pernah menyalahgunakan sesuatu, entah itu obat-obatan terlarang, narkoba ya, atau minum-minuman keras, atau bahkan menyelewengkan sejumlah uang yang cukup besar, sehingga dia sampai berhutang piutang, sampai dikejar-kejar rentenir. Dan jadi saat ini dia itu lagi menyelesaikan apa yang dulu pernah dia selewengkan itu, pernah dia apa ya salahi kegunaannya itu ya. Kalau misalkan dia kena narkoba ya dia harus rehabilitasi. Kalau misalkan dia pernah meminjam uang cukup banyak atau menyelewengkan uang cukup banyak ya maka dia harus membayar kembali hutang piutang itu kayak gitu. Jadi keadaan dia saat ini tuh rumit, keadaan dia tuh saat ini tuh kayak terombang-ambing ya. Jadi bukan hanya dari dia selingkuh atau orang tua ya, karena ternyata dia juga ini menyelewengkan sesuatu. Dan ini lagi kena kayak karmanya gitu ya. Dia harus menyelesaikan apa yang pernah dia lakukan gitu ya. Dan dia ngerasa bahwa kayaknya saat ini hubungan kamu dengan dia itu mungkin stuck. Mungkin hubungan kalian tidak ada perkembangannya kayaknya. Jadi dia berpikir bahwa hubungannya kayaknya udah gagal deh. Udah nggak bisa deh kayaknya dipertahankan. Makanya di sini dia dengan mantap dan yakin bahwa dia ingin pergi dari kamu. Dia ingin meninggalkan kamu. Ya, dia kayak udah deh, udah nggak bisa, nggak sanggup lagi, atau kayak udah nggak bisa deh ini dipertahanin, atau udah nggak bisa deh ini nih di apa digenggam gitu, sehingga ada keyakinan dari dia mau nggak mau dia harus pergi dari hubungan ini. Tapi nyatanya karena ini Eight of Cup-nya tegak, berarti menunjukkan bahwa ini menurut semesta bukan waktu yang tepat bagi kamu kabur gitu ya, sehingga semesta akan membuat dia merasa kayak bersalah, merasa kayak eh, apa ya, kayak merasa sedih, merasa kesepian, intinya nggak tenang dengan tindakan dia atau keputusan dia meninggalkan kamu. Ya, seharusnya dia menyelesaikan masalahnya dia dulu dengan kamu, baru kalau mau pergi pergi gitu. Tapi ini dia meninggalkan sejumlah masalah dengan kamu, tapi tahu-tahu menghilang, tahu-tahu pergi, sehingga ada perasaan tidak tenang dari dia. Ya, dia merasa kayak bersalah, merasa kayak kesepian, ada perasaan yang nggak enak deh ya yang semesta berikan ke dia karena dia kabur dari kamu, karena dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Jadi karena
ini bukan keputusan yang tepat bagi semesta ya untuk dia meninggalkan kamu. Oke. Kemudian gini, sebenarnya ya karakter dia itu memang pemain sih ya, manipulatif player, ya pemain lah ya, pemain. Dan gini, taktik dia selama ini adalah dia maunya kamu yang nyari, bukan dia yang ngejar-ngejar kamu. Ya, dia maunya yang dikejar-kejar. Sehingga dia akan membuat strategi manipulatif dengan cara pikiran, dengan mempengaruhi pikiranmu. Ya, caranya seperti apa? Dia akan pura-pura kayak pergi meninggalkan kamu, pura-pura ngeghosting kamu, pura-pura tidak butuh kamu, pura-pura tidak cintai kamu, agar bisa memberikan beban pikiran ke kamu. Kamu akhirnya nanti malah berpikir bahwa aduh jangan-jangan dia nggak cinta lagi sama aku, aduh jangan-jangan aku salah ngomong lagi sama dia, aduh jangan-jangan, sehingga di sini kamu yang akan panik, kamu yang akan kecarian dia. Itu cara permainan dia. Dia memang player ya. Dia pemain memang. Sehingga di sini akan membuat kamu paranoid, akan membuat kamu merasa terbebani atas strategi yang dia lakukan, gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Dan ini juga kalau aku lihat memberikan beban secara emosional ya dengan kamu. Terus itu juga menyebabkan konflik akhirnya di antara kamu dan dia. Terus itu juga aku lihat di sini, sebaiknya kamu tetap stay dengan dirimu, jangan terpancing emosi, jangan biarkan dia ini menganiaya kamu atau apa ya, membalas perlakuan yang dia pernah lakukan sebelumnya sama kamu. Tetap stay cool aja ya. Ini pesan dari Page of Swords ya, tetap stay cool aja. Karena dia memang menginginkan kamu kecewa. Karena di sini dia tidak mau cuman dia yang kecewa. Seharusnya ya kalau aku pergi kamu yang kecewa dong, kecarian gitu. Itu memang yang dia mau dari kamu. So, pesan dari Page of Swords adalah kamu harus tetap stay cool ya, tetap tenang ya, mengatasi masalah atau tindakan dia atau perlakuan dia, perilaku dia ya, karena memang tujuan dia adalah dia pengennya dicari-cari oleh kamu atau kamu panik, kamu paranoid agar kamu yang ngejar-ngejar dia. Dia memang karakter orang yang tidak tidak mau kelihatan bucin. Maunya dia yang dibucinin. Kayak gitu. Oke, aku akan lihat ciri-ciri si orang ini seperti apa. Oke, dia mungkin seorang rocker atau suka lagu rocker atau ya jiwa rock gitu ya, jiwa jiwa anak-anak rocker gitulah. Orang yang memang nggak bertanggung jawab ya, yaitu tadi ya memperlakukan kamu semena-mena seperti ini ya. Orangnya pasif agresif, orangnya pendendam, pemarah, tapi tidak dia langsung blak-blakan gitu marah-marah sama kamu nggak, tapi dia pendam. Ada yang di sini orangnya kurus ya, orangnya cerdas kalau aku lihat di sini, terus orangnya berotot. Ada juga yang gendut, terus temperamennya suka berapi-api, hati-hati ya. Kasar nih orang. Ada juga rambutnya yang panjang, pemalu, ya oke, sehat bugar ya, egois, tubuhnya sedang ya, nggak tinggi, nggak pendek, tapi sedang, orangnya pasif. Oke lanjut ya, dikit lagi aja kok. Orangnya suka politik atau berdiplomatik ya orangnya. Oke, dia belum bisa mandiri ya. Dia ini orang yang selalu masih dikontrol oleh keluarga, atau mungkin dia ini masih bergantung pada keluarganya, sehingga orang yang belum bisa leluasa untuk mengambil suatu keputusan atas maunya diri dia.
gitu ya. Oke, untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Terus untuk alfabetnya ini bisa nama dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau inisial, nama panggilan kalian atau gimana. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia atau tentang kalian lah ya. Ada T, B, N, G, S, Y, L, C, U, X, J, P, R, H, A, V, W, K, I. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.